Selamat sore mitra bisnis dimanapun Anda berada saat ini dan salam sehat. Sore hari ini di akhir pekan yang indah dan ceria ini, kami berada di rumah seorang Jenderal Kopassus. Ya. Beliau adalah Mayor Jenderal Tatang Zainuddin, seorang mantan Jenderal Kopassus yang juga sempat berkarir di Basarnas. Dan pada periode itu, periode di mana bencana AirAsia sedang terjadi, beliau inilah salah satu tokoh Basarnas yang menanggulanginya. Tapi sore hari ini, mitra bisnis, saya akan menggali beliau bukan hanya pada periode kemiliteran beliau, tapi juga kiprahnya saat ini untuk bangsa dan negara. Nah, simak pembicaraan kami nanti sampai tuntas, karena ini pasti akan sangat asik. Selamat sore Pak Jenderal. Selamat sore. Kabar? Baik. Sehat walafiat, segar bugar. Waduh, luar biasa. Ini terima kasih sudah menerima kami di rumah Bapak yang asri ini, yang masih terkesan sangat alamiah ini. Amin. Ya. Amin. Pak Jenderal Tatang, seperti tadi saya sampaikan di dalam pengantar, Bapak adalah mantan seorang tentara, seorang Jenderal Kopassus, yang kemudian juga diberi kepercayaan memimpin, menjadi salah seorang pemimpin di Basarnas. Boleh sedikit menceritakan lebih dahulu untuk supaya publik lebih mengenal Bapak itu ya. Kira-kira ketika Bapak di dalam dunia militer, di Kopassus, di Basarnas, itu kira-kira nuansanya, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang Bapak lakukan itu apa itu Pak? Ini sangat menarik ya, satu pengalaman saya. Dulu saya masuk ke dunia militer, saya di Akabri ya, tahun 77 dan saya lulus tahun 81 ya, dengan pangkat letnan. Dalam perjalanan saya pindah-pindah dan sebagainya, dan selalu saya meninggalkan keluarga, istri ya, selama 5 tahun, 1 tahun pulang, 1 tahun pulang, 1 tahun pulang, nah itu pulang. Ya alhamdulillah sudah semua saya lewati sampai dengan saya berpangkat Mayor Jenderal ya. Nah, 2013 itu saya dapat skep bahwa saya menjabat Direktur Operasi di Badan SAR Nasional. Waktu itu saya pun juga tidak mengerti itu apa itu Badan SAR Nasional, di mana itu saya harus bekerja di sipil kan begitu, bukan dunia militer, akan beralih. Tapi saya belajar tentang tupoksi apa yang menjadi tanggung jawab saya waktu itu. Saya pelajari dalam 1 minggu. Dan 1 minggu, oh ini tugas saya. Saya sampaikan kepada kepala badan, Mas, berikan Basarnas kepada saya. Saya sampaikan begitu. Karena saya lakukan khususnya di bidang operasi. Dan itu saya lakukan dari hari ke hari, saya selalu berada di tiap-tiap daerah, ya. Dan juga setiap ada suatu bencana, saya pasti hadir. Setiap ada musibah, karena bencana dengan musibah lain ya. Bencana sebetulnya ranahnya daripada BNPB, tetapi musibah adalah ranahnya daripada Badan SAR Nasional. Ya. Tetapi Badan SAR Nasional juga ada di dalam bencana. Gitu. Nah itu saya selalu ada dan selalu hadir di situ, yaitu dengan melakukan ya, tugas kami, ya, melakukan pencarian, pertolongan dan penyelamatan kepada orang yang mendapatkan musibah. Bahwa Basarnas tidak membeda-bedakan. Ya. Siapapun juga yang harus ditolong, wajib hukumnya oleh Badan SAR Nasional untuk melakukan pertolongan. Sekalipun dia mafia narkotika, perampok, pembunuh, dan lain sebagainya, wajib kita tolong. Setelah tolong, ya kita berikan. Kalau yang tadi itu kita berikan kepada pihak yang berwajib dan sebagainya. Itu saya lakukan sampai dengan 2015 akhir. Ya. Tetapi yang paling menarik ya, yang berkesan sampai dengan saat ini dan seluruh masyarakat Indonesia ya tidak akan lupa pada saat jatuhnya AirAsia
di selatan Kalimantan, di Pangkalan Bun, kurang lebih 70 km. Dari ketinggian 38.000 kaki, jatuh di laut lepas 70 km dari pantai. Dalam waktu 3 hari, alhamdulillah sudah bisa kita temukan. Yang selama ini ada musibah di seluruh dunia belum pernah dilakukan. Begitu banyak, bahkan pesawat yang hilang di lautan selesai saja, tidak ditemukan. Bahkan bangkainya pun tidak. Nah ini kita temukan, dan bangkai pesawat pun juga dari Pangkalan Bun bisa kita tarik ke Tanjung Priok. Ya alhamdulillah bahwa di situ ada berita-berita, ya para wartawan yang memberitakan ya, bahwa saya mampu untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Ya, alhamdulillah. Nah, saya juga tidak bisa berbicara masalah demikian, tapi para wartawan dan tokoh-tokoh tahu ini ya sangat luar biasa. Memang dunia di militer waktu itu dengan di Basarnas agak lain ya. Kalau di militer waktu saya dapat melakukan satu tugas operasi, ya hanya ada satu tugas saya. Kalau udah masuk ke daerah perang, membunuh atau dibunuh, kan begitu. Ya saya nggak mau mati lah ya, sebenarnya saya membunuh kan gitu. Sekarang harus menolong. Menolong. Nah ini sekarang menolong. Dan memang jiwa saya dari kecil pun juga ada menolong. Secara tidak langsung maupun langsung, saya nggak pernah mengerti. Kalau ada orang yang perlu pertolongan, sampai dengan saya walaupun udah letnan, udah kapten, sebagainya, jenderal, kalau pas lagi jalan ada nenek-nenek yang mau nyebrang, saya pasti tolong nyebrangin dulu. Mau saya pakai dinas, nggak pakai dinas, EGP lah, bagi saya nggak ada kaitannya. Saya seberangkan dulu nenek-nenek, gitu. Setelah nenek-nenek udah nyebrang, ya sudah saya pergi aja. Saya nggak perlu ada terima kasih atau kata-kata apa dari nenek itu, tapi saya dengan niat menyeberangkan nenek itu. Kalau nggak ada saya, istilahnya kapan nenek itu mau menyeberang, mau ketabrak. Nah seperti itulah. Pak Jenderal, tadi saya sedikit ingin, ini mungkin mitra bisnis juga perlu tahu gitu ya. Saya kira selama ini mungkin asumsi umum yang namanya SAR itu atau Badan SAR Nasional, mungkin image-nya akan kelihatan itu militer tuh, dipimpin oleh jenderal-jenderal, betul kan? Tapi ternyata tadi Pak Jenderal ngomong itu sipil. Sipil. Jadi sebenarnya sipil. Badan SAR itu adalah sipil, tetapi pimpinannya saja yang jenderal. Pimpinan saya saja dari kurang lebih sekitar 3.200 ya, dari tiap-tiap provinsi ada kantor-kantor Basarnas ya, provinsi maupun di kabupaten-kabupaten, di mana orang tahunya di situ adalah militer. Ya, jenderal-jenderal kan yang di situ kan biasanya. Iya. Pimpinannya ya. Pimpinannya memang Kepala Badan SAR Nasional itu adalah bintang 3. Iya. Nah, deputi adalah bintang 2 dari TNI, darat, laut, udara, ya. Termasuk ada beberapa direktur juga dari TNI. Hanya 7 orang. Tidak ada kolonel, tidak ada letnan kolonel, apalagi sersan, nggak ada. Hanya para pimpinan. Dan ke bawah sipil semua itu. Sipil semua. Kepala-kepala kantor, ya, yang provinsi kan setingkat, kepala kantor yang di provinsi kan setingkat dengan Pangdam, setingkat dengan Kapolda, setingkat dengan gubernur, itu sipil. Sipil. Gitu. Nah ini ya mitra bisnis supaya tahu, jadi artinya nuansa pendekatan dengan Badan SAR ternyata ya lebih ke pendekatan kemanusiaan ya, karena benar-benar dikelola secara sipil. Betul. Dan pimpinan militer itu mungkin hanya untuk menegakkan kedisiplinan di dalam manajemen, mungkin begitu ya. Betul. Pak Jenderal ya. Betul. Oke. Nah, sekarang saya ingin masuk sedikit nih Pak Jenderal ke karirnya sebagai Kopassus nih. Ya. Gimana waktu di Kopassus dulu itu di bidang apa, dan sebenarnya Kopassus itu bagaimana sih, pasukan yang elit, dikatakan terelit mungkin kan di Indonesia itu, yang bagaimana itu gambarannya Pak Jenderal? Jadi pasukan Kopassus ini ya adalah suatu pasukan khusus ya, dengan orang-orang yang khusus ya, dengan peralatan khusus, dan daerah operasinya pun juga khusus ya. Artinya begini, bahwa Kopassus digerakkan apabila ya pasukan-pasukan lain sudah tidak mampu untuk melakukan. Sebentar Pak Jenderal, pasukan lain itu dalam arti seluruh pasukan atau pasukan di TNI Angkatan Darat? Seluruh pasukan. Oh, seluruh kelas pasukan. TNI. TNI ya. Baru Kopassus yang maju.
Oh. Nah. Jadi dengan kata lain, skill atau kekuatan atau apapun itu harus selalu di atas rata-rata pasukan Iya. yang. Iya. Makanya ada dalam berita-berita di majalah internasional ya bahwa Kopassus waktu itu ya pasukan elit 3 besar dunia. Iya, iya. Setelah Amerika, Israel, ya dengan Indonesia. Oke. Itu saya bangga, sangat-sangat bangga. Mereka dari Amerika, Inggris, Australia belajar di sini. Belajar di sini. Itu skill apa yang mengatasi skill dari tentara yang lain? Nah, kita kan itu yang masuk ke Kopassus itu bukan dari keinginan. Ya, dari samping keinginan saya untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara, saya siap mengorbankan jiwa dan raga. Tetapi ada seleksi-seleksinya. Ya, dari hasil psikologinya, penilaian psikologi gimana? Kalau orang mau ya banyak yang mau. Nah, jangan sampai hanya maunya saja begitu dilatih. Emang ada yang mengundurkan diri begitu dilatih di Kopassus, dia mau begitu dilatih nangis, minta pulang. Kerugian negara berapa? Ya, untuk mengganti dia 1 orang dari jatah yang sudah ditetapkan sekian, itu keluar 1 nggak mungkin diganti lagi. Terus berapa biaya yang selama ini, misalnya dia udah 1 bulan ikut pelatihan dari 7 bulan, berapa uang negara yang sudah dikeluarkan untuk dia, gitu. Jadi emang perfect bener orang yang masuk Kopassus itu. Selektif betul. Selektif betul. Dari semua segi itu ya, dari fisiknya, fisiologinya. Dari fisiknya. Harus dikarir ke militeran dulu itu ya. Ya. Harus dari tentara umum dulu. Oh tidak, waktu itu memang itu dari sipil, ya, dari SMA yang daftar, tapi sekarang Kopassus itu ke batalion-batalion ada di Kodam-Kodam. Mereka menyeleksi semua. Paling dari Kodam itu ada misalnya ada 2 batalion misalnya 1.400. Paling nggak lebih daripada 10 orang yang kita ambil. Yang kita ambil 10 orang. Nanti 10 orang dibawa lagi ke Batu Jajar, seleksi lagi. Bisa balik lagi. Tidak memenuhi syarat. Saking selektifnya. Ya. Yang mau masuk Kopassus banyak. Kadang-kadang juga ada yang izin, Pak Jenderal, saya di batalion ini kalau boleh saya ingin mengabdikan diri dan saya bangga sama Kopassus. Oke. Ya, tapi kan saya nggak bisa. Tatap titip, nanti saya di Kopassus titip deh. Adik saya ini keponakan saya mau masuk Kopassus. Kalau nanti dia jelek, sama aja saya dengan menghancurkan Kopassus. Oh silakan. Kalau misalnya oke, saya titip sebagainya, tapi dari hasil seleksi kalau dia tidak memenuhi syarat, ya jangan diterima. Nah itulah saya nggak pernah memaksakan. Tolonglah, ponakan saya mau Kopassus, bangga dengan Kopassus. Dia sekarang prajurit 1, dia sekarang sersan 2. Tolong ya, saya nggak bisa. Kalau jelek terus saya paksakan untuk masuk Kopassus, sama aja dengan saya menghancurkan Kopassus. Nah, jadi kalau sekarang jalur dari umum tuh nggak bisa lagi? Nggak. Ya, jadi semua harus direkrut dari tentara, setelah menjadi tentara ya, ya, dari reguler. Berapa lama itu latihan Kopassus? Sekarang 7 bulan. 7 bulan ya? 7 bulan. Dengan latihan yang sangat dahsyat itu. Waduh, udah dari hari ke hari, mohon maaf ya, dari ke per hari hari. Berapa jam tuh berlatihnya? 1 kali 24 jam. Latihan terus itu. Jadi lain dengan latihan-latihan dari pasukan-pasukan lain. Ya. Lainnya di mana? Pokoknya kalau orang mengerikan lah, gitu. Sekarang ada mayor, kapten yang memang masuk Kopassus latihan, copot pangkat. Nah, ini pelatihnya profesional, Pak. Kamu perwira, kamu ele-elean, kamu bagaimana memimpin bangsa ini? Kamu coba jadi pimpinan nanti, ha? Ele-elean, ini kau ele-elean, pak, pukul, Pak. Seorang kapten, seorang mayor dipukul sama seorang kopral. Hah? Mana ada di dunia ini? Tapi itu ada pangkat harus lepas dulu. Lepas. Saya pun juga digituin. Kamu perwira ya. Bagaimana kamu bisa memimpin pasukan kamu di sini? Ele-elean. Saya kasih waktu 1 jam. Kamu lebih 1 menit. Itu ujian. Padahal saya juga 10 menit lebih cepat. Tapi ujian. Bagaimana kamu bisa pimpin? Sekarang kamu lihat kayak itu di danau. Siap. Kamu cebur ke situ. Wah, 500 meter bawah. Kasih waktu 2 menit. Ya kan nggak mungkin. Kamu udah basah-basah ditunjang.
Ini uji mental saya. Tapi prajurit-prajurit juga nggak terlalu ini ya. Ini untuk menguji, apalagi pada calon pimpinan mereka. Tapi begitu udah dilantik, Pak, yang Kopral Sersan itu, yang sudah nunjangin saya, tempeleng saya waktu itu. Siap, komandan. Saya bangga dengan komandan. Komandan begini. Saya juga tahu. Kamu adalah prajurit dan pelatih yang baik. Kalau kamu juga elek-elekan dulu, siap nih, kasih makan, kasih apa, saya salah nggak diapa-apain, saya hajar, saya buat gitu. Tapi saya berterima kasih, saya sudah tunjang kamu udah bikin saya stres, ya kan? Saya sebagai kamu adalah prajurit saya, seorang kopral berani seperti itu. Nah, nggak ada lagi tempat lain. Nggak ada lagi. Bagaimana kalau pelatihan kepada perwira? Siap, izin, komandan, ikut jungkir juga. Ya, enggak, gitu lah. Betul-betul terlatih. Tadi gimana di Kopassus ya udah tugasnya melatih sebagai, tapi tugas pokoknya saya melakukan suatu operasi ya, udah operasi ya sudah saya katakan tadi itu. Jadi ketika semua prajurit yang lain atau tentara lain sudah nggak dalam kapasitas, baru Kopassus lah terjun. Itu SOP-nya. Di semua lini begitu. Di semua lini. Saya waktu di Kopassus 1 berbanding 10 dengan TNI yang lain. Oh, Bahkan bisa 1 sampai 100. apanya nih? 1 perbandingan 1 prajurit Kopassus. Iya. Perbandingan skill atau perbandingan kekuatan atau perbandingan kemampuan, kekuatan, kemampuan. Ya. 1/10. 1/10. Standar itu ya, minimal ya. Minimal. Dan itu pun harus lebih. Harusnya. Seperti saya waktu di Timur tahun 83. Saya hanya ada 18 orang. Saya diperintahkan oleh pimpinan bahwa kamu harus segera ke koordinat sekian. Waduh, itu gunung naik gunung sebagainya. Bahwa di situ ada 400 pucuk senjata, 800 pretilin. Kita hanya 18 orang. Saya kumpul dan sebagainya. Oke, letnan waktu itu teman saya juga ada yang meninggal juga, dihajar habis tadi. Udah kita berangkat ke situ, yang penting kita siap mati. Waktu letnan, yang penting letnan, orang lain belum letnan 1, saya bisa jadi letnan 1. Apa namanya? Kalau daerah operasi itu kenaikan luar biasa. Itu suatu kebanggaan bagi seorang prajurit Kopassus, dan saya letnan 2. Udah sampai ke situ, berebet, hajar, kita mau mati, mau kagak, perintah pimpinan harus laksanakan. 400 pucuk senjata dengan 800 personel pretilin, saya 18 orang. Sapu bersih, tugasnya begitu kira-kira. Kalau mati, ya daerah operasi mati. Tapi kalau berhasil, ini sangat membanggakan. Akhirnya, alhamdulillah, bisa dipukul mundur, saya mendapatkan beberapa senjata dan beberapa orang yang mati. Hanya senjatanya kurang, jadi saya nggak bisa ke PLB waktu itu. Itulah kelasnya Kopassus. Ya. Bangga sampai dengan sekarang ini, ya, darah saya merah. Memang darah saya merah, artinya darah saya darah Kopassus. Memang Pak Suparno saya tidak akan hilang. Gitu. Makanya kalau ada orang yang menjelekkan namanya Kopassus, walaupun saya sudah purnawirawan dan sudah 20 tahun saya keluar dari Kopassus, kalau saya ini panas. Karena Kopassus pun juga adalah TNI yang paling disegani, dan Kopassus itu milik bangsa dan milik negara. Kalau yang menghina Kopassus berarti menghina negara. Ya, luar biasa Pak Jenderal ini. Mitra bisnis tadi itu baru bagian pertama intro ya, sekedar untuk mengenal lebih jauh sedikit dari Pak Jenderal Bapak ya. Nah sekarang saya mau masuk nih dalam dunia beliau yang baru, dunia yang banyak terkait dengan dunia bisnis nih, mitra bisnis. Nah agak sedikit berbeda lagi, lebih jauh. Kalau dulu beliau dari militer ke Badan SAR Nasional, sekarang perpindahannya ke dunia masyarakat usaha, masyarakat bisnis, tapi terutama ke dunia pertanian dan sekitarnya. Nah, saya mau menggali nih cerita beliau nih tentang pertanian dan lain-lain ya. Pak Jenderal, saya sedikit agak surprise gitu ya, ketika Pak Jenderal mengatakan sekarang bisa terjun ke dunia pertanian dan kemudian memberdayakan, memandirikan petani dan sebagainya. Padahal Pak Jenderal
kita tahu nih negara kita ini agraris, tetapi fakta nih ya, kita bicara fakta, betul. hancur nih petani, nelayan, megap-megap, nggak pernah kita melihat bahwa mereka itu sejahtera, mereka itu berhasil dalam ekonomi, padahal sehari-hari yang kita makan, yang kita konsumsi itu produk mereka banyak terus. Betul. Pak Jenderal sekarang masuk ke dunia itu. Gimana ini kira-kira? Apa motivasinya, apa itu yang kira-kira mendorong Pak Jenderal masuk ke dunia yang terus terang nih agak antah berantah nih, dan mafianya juga tinggi nih Pak. Jangan saya ngomong vulgar aja. Betul. Beras sudah kita tanam masih impor. Celaka lagi mau panen malah impor. Ribut tuh kemarin. Iya, betul. Ya kan? Betul. Lalu macam-macam lah. Ya masih impor, garam bahkan. Betul. Biasa ikan. Gimana tuh gitu kira ini banyak yang bertanya kepada saya, teman-teman jenderal saya, kamu bisa gimana kalau di tempat pertanian dengan masyarakat begini? Ini dunia yang berbeda. Kamu itu kan orang keras, gitu kan? Orang buas, gitu kan? Kok ini bisa? bukan kadolok nih ya, bukan kabulok nih ya. Bukan. Ini bukan dalam arti. Budi Mas suka adik saya juga ya. Baik juga orang sebetulnya. Budi Mas adik saya juga baik lah ya. Ya orang yang banyak. Kamu tuh gimana kan orangnya? Keras, orang militer lah kan gitu kan latar belakangnya. Kalau ngomong pun juga ya. Nggak ada apa runtutan bahasa dan sebagainya. Ya itu di dunia militer. Kalau di dunia militer harus ya para prajurit saya begini di medan pertempuran. Kalau kita pilih-pilih, kalau yang tidak senjata, tidak bawa senjata jangan ditembak, ditangkap saja. Capek kita yang mati. Nah itu udah militer. Nah sekarang kembali, saya menjadi didaulat menjadi Presiden Tani ya, Pak Petrus. Mohon maaf, sebetulnya sebelum itu pun juga, waktu saya di dunia militer pun juga sebetulnya saya membantu ya para petani-petani bagaimana caranya. Dalam artian, Pak ini saya punya sawah sebagainya. Ini ada yang mengganggu ini dan sebagainya. Oh saya bilang saya Kopassus. Siapa yang berani mengganggu petani? Laporkan nama saya. Aman. Hanya bisanya itu saja. Dulu begitu. Hanya itu saja. Karena saya melihat bahwa rakyat saya ini yang sudah dia menghitungkan tenaga, menguras tenaga untuk kesejahteraannya masih juga diganggu sama orang-orang tertentu yang tidak punya pekerjaan yang meminta hasil. Nah dari situ, dan itu di dunia saya pun juga sebetulnya kadang-kadang saudara-saudara saya yang punya sawah dijualin, Pak. Mau gimana? Bibitnya mahal, pupuknya hilang, padahal ada bisa beli kalau harga keinginan dari itunya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu hasilnya petani ya minimal ya balik modal. Kalau 1 hektar misalnya tanemin habisnya misalnya 4 juta, nah terus hasilnya jual gabah pada saat panen 4 juta, ya selama 4 bulan tenaganya dia kerja rodi. Nah jadi setelah itu sebagainya banyak waktu itu meminta pada saya para kepala daerah bagaimana, tapi saya hanya bisa mengamankan saja waktu itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang merugikan para petani. Saya siap betul bertanggung jawab dan saya siap habisin preman-preman yang seperti itu, ormas-ormas yang minta ke petani dan sebagainya, uang jago. Gimana doang jago, tapi saya karena kasihan, oke. Kalau ada mengganggu beritahu saya habisin sama orang-orang itu. Waktu itu bisa. Nah kemarin dengan beberapa ini udah ada permintaan kepada saya dari koperasi ya Multidaya Nusantara 3, dia presentasi begini-begini, wah itu bagus. Nah dia pun juga pingin dengan latar belakang saya dan banyak informasi tentang meminta saya pas kebetulan pada saat Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei ya, di Sidoarjo, Malang Selatan, dan itu cukup megah, pejabat juga ada yang hadir dan sebagainya. Maka saya datang ke situ, jadi saya dinobatkan, didaulat oleh rakyat ya, menjadi Presiden Tani. Waktu itu saya katakan, mungkin sebelum
mendaulat saya, tolong dipikirkan dulu. Mungkin masih banyak orang-orang yang pantas untuk presiden tani yang udah berpengalaman dan sebagainya. Tidak ada, kalau udah didaulat, rakyat menginginkan Pak Jenderal untuk presiden kami ini. Ya, kalau misalnya masyarakat yang meminta, saya harus siap. Karena memang saya melihat ke daerah-daerah sampai dengan ke Timika, Oksibil, ya, saya datang ke situ, aduh, prihatin Pak. Nah, ini ke saudara-saudara saya, ponakan-ponakan saya, adik-adik saya yang di Cianjur, petani semuanya, dijual semuanya. Nah, jualan cilok, bakso, ojek. Nah, terus lama-kelamaan kalau karena pertanian kita menjadi beton-beton, lama-kelamaan sekarang udah mahal. Nanti kalau udah nggak ada hasil pertanian, kita mau makan apa? Makan beras. Ya, karena nggak ada, harganya pasti mahal. Nggak bisa mereka makan beras. Nah,